Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu dalam ibadah online kita. Mari saya mengundang Bapak Ibu untuk kita bersama-sama memuji memuliakan Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dan kita bersama-sama angkat pujian. Kita katakan, ku bersyukur Bapa. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, dan jangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia
segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran hanya bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Bapa. Pada pagi hari ini Engkau boleh menuntun kami umat-Mu, boleh bersama-sama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini Bapa. Kami percaya bahwa Engkau sudah memberkati kami dan kami boleh ada sampai saat ini semua karena anugerah dan pertolongan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan ibadah online kami pada pagi hari ini. Engkau berkati jemaat-Mu, umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Teristimewa hamba-Mu yang akan memberkati kami lewat kebenaran firman Tuhan. Kiranya kami semua diberkati. Biarlah pada pagi hari ini Tuhan, kami semua boleh menerima berkat daripada Engkau. Kami berdoa, kami serahkan ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga boleh selesai hanya terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha Besar, sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tibalah saatnya untuk kita mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, Engkaulah Tuhan. Ku rindu setia
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh, berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah penuh. Shalom, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menikmati berkat Tuhan melalui firman-Nya. Karena itu mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Allah, kami bersyukur kepadamu. Pertolongan Tuhan yang boleh menyertai kehidupan kami sepanjang minggu ini. Sehingga dengan penuh sukacita kami ada di hadirat-Mu ya Bapa dalam ibadah online ini. Kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu ya Allah. Sebab kami tahu di dalam tangan Tuhan hidup kami terpelihara. Terpujilah nama-Mu Bapa. Berkati setiap hati yang terbuka untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji Allah di surga di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, beberapa minggu berturut-turut kita mendengarkan firman Allah khusus dari kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan hari ini kita akan melihat kitab Ulangan. Kenapa saya menyampaikan firman Tuhan dari perjanjian lama ini sepertinya berurut? Sebab sangat penting bagi kita untuk memahami karya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kitab-kitab di dalam perjanjian lama sangat banyak menolong kita untuk memahami maksud Tuhan bagi setiap umatnya. Maksud Tuhan memanggil setiap orang. Maksud Tuhan memakai setiap orang. Bahkan perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian lama banyak sekali meneguhkan iman kita tentang janji-janji Tuhan. Kitab Ulangan pasal 1, saya akan membacakan beberapa ayat bagi kita. Kitab Ulangan pasal 1, ayat yang ke 23 sampai ayatnya yang ke 33. Ulangan pasal 1 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-33. Hal itu kupandang baik, jadi aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan dari negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya kita dimusnahkan. Kemana pula kita maju, saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan
lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sangat sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dikatakan kitab Ulangan. Sebab pada kitab ini sebenarnya Musa hanya menceritakan kembali, mengulang kisah-kisah yang telah dialami oleh umat Tuhan sejak Tuhan memanggil Musa untuk memimpin mereka keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan memperlihatkan kuasanya kepada umatnya melalui 10 tulah. Juga ketika Allah menyeberangkan mereka menyeberangi Laut Tiberau, ketika mereka kehabisan makanan, ketika mereka hendak mengkonsumsi daging, dan banyak peristiwa-peristiwa yang diceritakan kembali oleh Musa kepada umat Israel. Sebab Musa sendiri tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Jadi sebelum Musa diberhentikan oleh Tuhan, dibebas tugaskan oleh Tuhan, dipermuliakan oleh Tuhan, Musa kembali mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan sudah menolong umatnya, bagaimana Tuhan sudah mendukung umatnya sampai di titik terakhir, yaitu di seberang Sungai Yordan. Sedikit lagi mereka akan menyeberangi Sungai Yordan dan mulai menguasai bangsa-bangsa yang kepada mereka telah dijanjikan oleh Allah melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Ulangan ini menceritakan kembali perjanjian-perjanjian Allah dengan umatnya. Kitab Ulangan ini menceritakan, mengulang kembali tentang 10 hukum yang diberikan oleh Allah kepada umatnya. Kitab Ulangan ini juga menegaskan kembali undang-undang yang akan diberlakukan oleh Allah kepada umat Israel ketika mereka ada di tanah Kanaan. Demikian pula kitab Ulangan ini menceritakan kembali kisah Musa, bagaimana Musa berjuang di hadapan Tuhan, dan bagaimana Musa akhirnya diberhentikan oleh Tuhan karena ulah dari bangsa Israel sendiri. Juga ada di bagian terakhir, pasal-pasal terakhir dari kitab Ulangan ini menceritakan penglihatan-penglihatan Musa dan juga kematian Musa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salah satu kisah yang menarik dari kitab Ulangan ini, ketika Musa menceritakan kembali bagaimana Tuhan menyuruh Musa untuk mengutus 12 pengintai untuk mengintai tanah Kanaan, supaya mereka membawa kabar bagaimana kondisi, bagaimana keadaan tanah Kanaan yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Lalu diutuslah 12 orang. Selama 40 hari mereka mengelilingi pegunungan, bahkan sampai ke lembah. Mereka mengamat-amati penduduk kota, bahkan sampai ke tempat-tempat terpencil dari seluruh wilayah Kanaan. Bahkan mereka juga mengamat-amati hasil bumi, kekayaan dari tanah Kanaan. Sehingga di lembah Eskol dikatakan mereka di situ mengambil buah anggur, buah ara, juga buah zaitun. Lalu mereka membawa kepada Musa dan memperlihatkan kepada tua-tua Israel, juga kepada seluruh orang Israel pada waktu itu. Singkat cerita, 10 pengintai ini mengakui bahwa tanah itu memang baik. Tetapi penglihatan dari 10 pengintai ini, apa yang mereka lihat adalah hal-hal yang menakutkan,
Ada hal-hal yang mencemaskan, hal-hal yang akan membuat hati mereka ciut, juga hati orang-orang yang akan mendengarkan penyampaian mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jika kita membaca ayat 26, 27, dan 28, dikatakan, tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menentang titah Tuhan, kamu menggerutu dalam kemahmu serta berkata, Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori, supaya kita dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara, kita telah membuat hati kita tawar. Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar, lebih tinggi daripada kita, kota-kota besar dan berkuku sampai ke langit. Lagi pula orang-orang enak di sana adalah orang-orang yang memakan manusia, orang-orang kanibal. Ketika itu aku berkata kepadamu, jangan gemetar dan janganlah takut kepada mereka. Jadi 10 pengintai ini, mereka membawa laporan ganda. Di satu sisi mereka berkata benar, tanah yang dijanjikan Tuhan itu baik adanya. Tetapi mereka juga memaparkan apa yang mereka lihat, apa yang dilihat oleh mata mereka. Itu hal-hal yang menakutkan, hal-hal yang mengerikan, tantangan. Bahkan mereka menganggap bahwa berhadapan dengan orang-orang yang ada di Kanaan itu sama dengan berhadapan dengan kematian. Ayat yang ke-34, 35. Ketika Tuhan mendengar gerutu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang ini akan angkatan yang jahat ini akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk kuberikan kepada nenek moyang mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, laporan yang disampaikan oleh 10 pengintai ini membuat umat Tuhan, membuat orang Israel takut, ciut. Lalu mereka menggerutu kepada Musa, lalu mereka menggerutu kepada Tuhan. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dipandang oleh mata kita itu akan sangat berpengaruh, mempengaruhi pikiran dan hati kita. Bagaimana kita melihat situasi di sekitar kita saat ini? Kalau kita memandang situasi saat ini, apa yang sedang dialami oleh seluruh dunia, apa yang sedang dialami oleh gereja, oleh umat-umat Tuhan, bahkan tanpa terkecuali semua sebagian besar orang. Kalau kita memakai cara pandang manusia kita, kalau kita memakai cara pandang kita yang duniawi, yang lemah, yang terbatas, yang dikuasai oleh ketakutan, yang dicengkeram oleh kecemasan, maka kita tidak berdaya menatap masa depan, kita tidak berdaya untuk menggapai janji-janji Tuhan bagi kehidupan kita. Karena itu pandangan mata kita, penilaian kita, perhatian kita terhadap lingkungan di sekitar kita, terhadap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Apakah itu pandangan itu memberi kesimpulan bagi kita bahwa kita menyerah, kita tidak bisa maju lagi, kita tidak berdaya? Atau pandangan itu justru membuat kita semakin kuat kepada Allah, semakin percaya kepada Allah, semakin teguh memegang janji Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sangat berbeda dengan 2 pengintai, yaitu Yosua dan Kaleb. Ayat yang ke-36, kecuali Kaleb bin Funeh, dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang dijanjikan itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikut Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, dan ia berfirman juga, untuk engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu, dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Sangat sedikit orang yang dapat memandang, melihat keadaan ini sebagai penggenapan firman Tuhan bagi kehidupan mereka. Sangat sedikit orang yang ketika melihat tantangan-tantangan, kesukaran-kesukaran, kesulitan-kesulitan, menjadikan orang tersebut duduk di kaki Tuhan, berlutut di kaki Tuhan. Kebanyakan orang ketika melihat keadaan yang tidak menguntungkan, keadaan yang membawa kepada kecemasan, membuat orang tersebut akan berteriak, dikuasai dengan kepanikan, dikuasai dengan ketidakpercayaan, dikuasai dengan kekhawatiran. Lalu kita berkata itu normal, itu wajar, itu manusiawi. Tetapi akibat daripada ketidakpercayaan, akibat daripada kesimpulan yang akhirnya membawa kita kepada tindakan yang akan menentukan juga penilaian Tuhan terhadap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya 10 suku, 10 pengintai, tidak hanya kepada semua angkatan yang pertama yang keluar dari Mesir, bahkan sampai Musa seorang pemimpin besar pun Tuhan murka kepadanya dan berkata, engkau tidak akan sampai ke tanah Kanaan, tetapi yang akan masuk ke tanah Kanaan adalah Kaleb, Yosua, juga anak-anak yang lahir dalam perjalanan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dampak dari ketidakpercayaan kita, dampak daripada kesimpulan kita dalam menilai segala sesuatu juga bisa berakibat buruk kepada orang lain, bisa berakibat buruk kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Bahkan setelah mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan, ayat yang ke-33, saya bacakan dari ayat yang ke-32. Tetapi walaupun demikian, ya, walaupun janji Tuhan itu jelas, walaupun tangan Tuhan, pernyataan Tuhan, pertolongan Tuhan itu jelas bagi mereka, ayat ke-32, walaupun demikian, kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah, dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang, untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Lalu ayat yang ke-40, tetapi kamu ini baliklah, berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Tiberau. Jadi setelah Tuhan mendengarkan persungutan, Tuhan melihat ketidakpercayaan umat Israel, Tuhan murka kepada mereka, dan Tuhan hendak membinasakan mereka semua, sebab sebagian besar mereka masih hidup waktu itu, sehingga mereka menghalau lagi, mereka dibawa lagi ke padang gurun oleh Tuhan. Jadi kalau misalnya mereka berangkat dari titik A untuk sampai ke titik C, Tuhan membawa mereka, terus membawa sampai ke titik B. Lalu titik B ini adalah pertengahan. Lalu Tuhan menghantar lagi mereka ketika menghampiri tanah Kanaan, titik C. Pada waktu itulah Tuhan murka kepada sebagian besar mereka, sehingga Tuhan membelokkan lagi mereka. Tuhan memerintahkan lagi mereka untuk kembali ke padang gurun lagi. Jadi sangat masuk akal kalau bangsa Israel ini berjalan di padang gurun selama 40 tahun. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Kesalahan umat Israel pada waktu itu yang pertama adalah mereka lebih mendengar ucapan manusia. Ya. Umat Israel sudah ada di depan tanah Kanaan, tinggal menyeberangi sungai Yordan, dan mereka mulai menguasai wilayah-wilayah itu. Mereka mulai memerangi orang-orang yang ada di daerah Kanaan itu. Tetapi
Sebelum mereka menyeberang, mereka telah dimurkai oleh Tuhan. Sebab mereka lebih percaya kepada ucapan manusia. Mereka lebih percaya kepada ucapan 10 pengintai. 10 pengintai itu yang terbatas. 10 pengintai itu orang-orang yang tidak luput dari dosa. 10 pengintai itu adalah orang-orang yang penakut. 10 pengintai itu adalah orang-orang yang lari dari kenyataan. 10 pengintai ini adalah orang-orang yang sama dengan mereka. Seringkali kita lebih mendengarkan perkataan manusia. Seringkali hati kita lebih terusik oleh perkataan seseorang. Seringkali kita terluka, kita lemah, kita kecewa, kita putus asa karena mendengarkan perkataan orang lain. Kita lebih menerima, banyak mengkonsumsi informasi-informasi yang salah, informasi-informasi yang negatif, yang sifatnya mencemaskan, menggelisahkan, menakutkan. Lalu kita biarkan itu menguasai pikiran dan hati kita. Jika hal ini sudah terjadi, hati-hati Bapak Ibu. Sebab akhirnya ketika kita lebih mendengarkan perkataan manusia, maka kita akan lebih melihat masalah, kita akan lebih melihat persoalan, dan kita akan semakin membesar-besarkan persoalan itu. Apa yang kita lihat hari-hari ini? Kita lebih senang mencari berita-berita yang sifatnya menegangkan. Kita lebih senang mendengarkan kabar-kabar yang membuat kita gelisah, membuat kita takut. Kita suka sekali mengikuti berita-berita yang berkembang saat ini, tetapi hati kita tidak terlalu tertarik untuk mendengarkan berita dari Tuhan yang memberi pengharapan, yang memberi kekuatan. Kesalahan umat Israel yang ketiga, mereka tidak percaya kepada Allah. Kisah yang lengkap dari apa yang diceritakan Musa kembali dalam kitab Ulangan ini terdapat di dalam kitab Bilangan pasal 13 ayat 1 sampai 33. Jadi Bapak Ibu bisa membaca kembali kisah ini dengan lengkap, peristiwa ini dengan lengkap tentang 10 pengintai di dalam Bilangan 13 ayat 1 sampai 33. Kesalahan umat Israel yang paling telak, yaitu mereka akhirnya tidak percaya. Jadi karena lebih mendengar ucapan manusia, lebih mendengar informasi dari manusia, sehingga mereka lebih memperhatikan, lebih melihat masalah dan membesar-besarkan persoalan itu, membesar-besarkan masalah itu, lalu bermuara kepada ketidakpercayaan. Bangsa ini dikatakan oleh Musa, bangsa ini tidak percaya kepada janji Allah bahwa Tuhan telah memberikan tanah Kanaan ini kepada mereka. Bangsa ini tidak percaya, melupakan, tidak benar-benar meyakini bahwa keadaan mereka di dalam perjalanan siang dan malam selama hampir 40 tahun itu, mereka dilindungi oleh awan pada siang hari dan mereka diterangi, dihangatkan oleh tiang api pada waktu malam. Mereka melupakan itu. Mereka tidak menganggap itu sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Mereka tidak mempercayai Allah, bahwa Allah yang telah memelihara kehidupan mereka sehingga hampir 40 tahun mereka bisa makan dengan gratis. Mereka tidak menanam ini dan itu, bahkan mereka bisa mengkonsumsi daging dengan gratis. Bahkan kasut mereka tidak hancur, tidak kusut. Telapak kaki mereka tidak luka. Segala kebutuhan mereka, makan minum mereka tersedia. Juga mereka tidak percaya kepada kekuatan Tuhan, kuasa Tuhan yang telah menghancurkan Firaun dan orang-orangnya. Mereka tidak percaya, melupakan kuasa Tuhan yang sanggup membelah
batu untuk mengeluarkan air. Mereka juga melupakan bahwa Allah yang memilih mereka, Allah yang menyertai mereka adalah Allah yang cemburuan dan memiliki murka. Mereka lupa bahwa Yahweh yang mereka percayai, yang mengikuti mereka itu adalah Allah yang bisa murka kepada mereka. Sehingga dari sekian banyak orang yang dibawa keluar dari Mesir, hanya 2 orang dari generasi pertama yang masuk ke tanah Kanaan. Hal ini telah disimpulkan oleh Rasul Paulus di dalam kitab 1 Korintus. Saya bacakan 1 Korintus 10 ayat 5 hingga ayat yang ke-11 saya bacakan. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita, supaya kita jangan menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat, dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka, seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga pada suatu hari telah tewas 20.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, persoalan terus ada dengan berbagai warna dan dengan berbagai macam dampak. Kita pun hidup di hari-hari ini diwarnai dengan persoalan, dengan masalah. Masa pandemi belum berlalu, bahkan masih mengancam nyawa banyak orang, masih membuat situasi sulit di berbagai negara, ekonomi sulit, berbagai aktivitas masih belum bisa normal. Tetapi bagaimana cara kita memandang keadaan ini? Apakah kita memandang persoalan ini seperti 10 pengintai? Atau kita memandang persoalan ini seperti 2 pengintai yang berkenan kepada Tuhan? Karena itu di hari-hari ini, jangan kita mengandalkan, jangan kita percaya dengan kekuatan manusia. Jangan kita percaya dan mengandalkan kekuatan manusiawi kita yang lemah, terbatas. Dan mari kita memandang segala sesuatunya ini terjadi di dalam karya Tuhan, di dalam pantauan Tuhan, seizin Tuhan. Tentu punya maksud, Bapak Ibu. Dan yang terakhir, jangan sampai kita tidak percaya. Tuhan sudah terlalu banyak berbuat bagi kita. Jangan sampai kita melalaikan itu. Jangan sampai kita melalaikan kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan jangan sampai kita melalaikan kemurkaan Tuhan. Kita akan menerima tubuh dan darah Kristus. Kiranya kita memperoleh kekuatan baru melalui firman Tuhan ini. Juga kita memperoleh kekuatan iman, memperbaharui komitmen kita kepada Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus melalui persekutuan dengan tubuh dan darahnya. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu telah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pedoman, menjadi teladan bagi kami, supaya kami tidak mengikuti, tidak mendengarkan, tidak memandang kepada kekuatan manusia, tetapi kami mendengarkan, memandang kepada Tuhan saja, supaya kami bisa memiliki pandangan rohani untuk melihat segala sesuatu yang sedang terjadi di sekitar kami, sehingga kami dapat mengakui bahwa Allah hidup, Allah berkuasa, Allah mengatur setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Firman, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus, mari kita angkat pujian
hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita angkat pujian yang lebih sungguh-sungguh, katakan hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena itu sebelum kita makan dan minum dari perjamuan Tuhan, dengarkan firman Tuhan yang akan saya bacakan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Ini bukan lagi makanan biasa, tetapi kita harus memandang ini sebagai tubuh Kristus yang telah dipecah-pecahkan bagi kita.
Sehingga dengan demikian tubuh Kristus benar-benar menyatu dengan kehidupan kita. Mari dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus kita makan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pandang ini bukan sebagai minuman biasa, tetapi dengan iman kita menerimanya sebagai darah Kristus yang akan menyatu dengan kehidupan kita. Karena itu dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita minum. Mari kita berdoa. Terima kasih buat persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami percaya kehidupan Kristus telah menyatu dengan kehidupan kami. Karena itu kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa kami diampuni. Segala penyakit kami disembuhkan. Penyakit fisik teristimewa, penyakit rohani, penyakit jiwa kami, pikiran kami, hati kami, perasaan kami, keinginan-keinginan kami, di dalam nama Tuhan Yesus dipulihkan, disembuhkan. Biarlah roh, jiwa, dan tubuh kami ini menjadi bait Tuhan, menjadi rumah Tuhan. Dan hidup kami, hidup untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Berkati setiap umat-Mu yang telah bersekutu dengan tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat pujian, tak usah aku takut.
akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengingatkan kita Bapak Ibu sebelum kita berdoa bahwa minggu ini dan seterusnya, jika Tuhan berkenan, situasi tetap kondusif, kita telah memulai ibadah tatap muka. Ibadah kita dimulai jam 7.30 di gereja PUKPB Pelabuhan Benoa. Jadi Bapak Ibu jangan lupa, jangan sampai terlena, karena setelah hampir 2 tahun kita ibadah secara online, ya kalau ibadah online kita tidak mandi pun bisa, kita duduk santai sambil dengar firman Tuhan, sambil jalan-jalan bisa dengar firman Tuhan, sambil makan pun kita dengar firman Tuhan, atau kita biarkan khotbah kita dengarkan tetapi kita beraktivitas yang lain, juga kita tidak memberi persembahan. Tetapi kami berharap Bapak Ibu memiliki kerinduan yang besar untuk kita kembali bersekutu bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu sebab besar anugerah-Mu bagi kehidupan kami. Tak terhingga kasih Tuhan bagi kehidupan kami sampai pada pagi hari ini. Karena itu kami menyerahkan roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Segala yang ada pada kami datang dari Tuhan. Kami tidak berkuasa untuk menahan apapun. Apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan kehendaki, biarlah itu terjadi menurut kemauan Tuhan. Kami menaruh pikiran kami, perasaan kami, keinginan kami, supaya dipimpin oleh Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu menjadi terang bagi kaki kami, menjadi pelita bagi langkah-langkah hidup kami. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga. Kami berdoa kiranya Allah memberkati orang-orang kudus-Mu di seluruh muka bumi, memberkati semua hamba-hamba Tuhan yang melayani dari berbagai bidang, memberkati setiap orang-orang yang sedang berjuang mencari Allah sejati. Kiranya mereka bertemu dengan cara-Mu sendiri ya Bapa. Kami juga berdoa Allah Bapa memberkati jemaat-Mu GPI Kota Tuayan, umat-Mu saksi Kristus, keluarga lepas keluarga, pribadi demi pribadi. Kami berdoa memberkati setiap suami istri dengan bahagia dan sukacita, memberkati anak-anak dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, memberkati apa yang kami kerjakan, usaha bisnis, pekerjaan kami, apa yang disentuh tangan kami, apa yang dirancangkan hati kami. Segala yang berkenan kepadamu ya Bapa, biarlah Tuhan memberkati dan buat berhasil. Jika ada di antara umat-umat-Mu yang sedang mengalami kegelisahan, kepanikan, jika ada di antara umat-umat-Mu yang sekian lama dikuasai oleh kekhawatiran akan masa depan, setelah mendengarkan firman Tuhan, setelah bersekutu dengan tubuh dan darah, di dalam nama Tuhan Yesus mereka dimerdekakan, mereka dibebaskan, mereka menerima pembaharuan di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa. Terpuji Engkau Allah di surga. Kami berdoa buat ibadah tatap muka yang kami mulai pada awal bulan November ini. Kiranya Tuhan menggerakkan hati kami, taruh rasa haus dan rindu bagi kami untuk berkumpul, untuk bersekutu di hadapan-Mu ya Allah. Kami hancurkan segala pekerjaan setan iblis, segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh kami halau dari kehidupan kami. Biarlah tubuh kami ini sehat, kuat untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Ampunkan segala salah, dosa, pelanggaran, dan kelemahan kami. Ampunkan segala ketidakpercayaan kami. Ampunkan kami dari mengandalkan manusiawi kami. Tetapi biarlah kami hanya berpusat kepada-Mu saja ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mengakhiri ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber berkat hidup dan keselamatan. Kita mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.